Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya. Mengancam. Di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin bahwa tukang potong rambut tidak hanya memotong rambut kita? Bagaimana kalau dia memotong leher kita? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk memotong rambut di sembarang tempat. Karena berhubung dengan tukang potong rambut yang sudah dikenal, bisa saja memotong leher. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya menimbulkan inspirasinya, memanggil kenangan-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau dengan tidak kita sadari, kita sudah melukai perasaannya. Tidak menyahut ketika dia menyapa, lupa membayar hutang kemarin. Dia juga manusia biasa yang mudah goyah hatinya ketika memegang pisau. Aku tidak akan memberikan kesempatan kepada tukang potong rambut untuk memegang pisau di dekat leherku. Bukan hanya tukang potong rambut. Dari sudut pandang 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana ada bahaya. Coba, apa jaminannya ketika kita sedang memesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak memasukkan baygon di dalam makanan kita? Kita tidak tahu apa yang dilakukannya di dalam sana. Bisa jadi mereka itu adalah koki-koki gila, seorang pembunuh, atau musuh kita yang sedang menyamar menjadi koki. Dengan gampang ia memasukkan baygon dan air cuka bekas, lalu cuci tangan. Sementara itu 1-2 jam kemudian kita akan kaku dilarikan ke UGD, tapi tak tertolong lagi. Dan jaminan apa yang dapat menjamin bahwa mobil yang dari arah depan atau belakang kita tidak menggilas kita? Jaminan apa yang dapat menjamin bahwa kita aman di dalam rumah, bahwa kabel listrik tidak akan menyengat kita yang sedang enak-enaknya tidur? Di mana-mana, baik di rumah, di sekolah, di jalan raya, bahkan di WC, selalu ada bahaya. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Aku mulai sakit dengan pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain adalah seorang pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelagat pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan mempersenjatai diri dengan rasa awas, was-was, dan curiga terhadap segalanya. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa, serta emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar, dan otak mulai lumpuh. Dalam keadaan seperti itu, aku bukan lagi manusia, tapi binatang. Robot calon pembunuh. Dengan pikiran itu,
Aku lalu menyepi. Tapi ketika sepi, hening, sunyi, pengasingan tidak lagi memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sendiri sudah bersarang di dalam hati. Aku putus asa. Bagiku, kehidupan tidak lagi memberikan apa-apa kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Khairil Anwar. Di depan mataku, setiap detik terbentang ke jalan jurang keruntuhan. Manusia adalah makhluk tak beradab. Tak mampu ku tahan, tak kuasa ku tolak, tak bisa ku terima. Dengan itu, aku lalu mengambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tak dapat memikirkan jalan yang lain yang lebih baik dari hari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku? Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya, tebarkan tirai gelap yang tidak terhembus mata siapapun, yang tidak bisa didobrak bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan perhitungan yang amat matang, akan selesai semua hari ini secara lengkap, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan setidak-tidaknya lebih mendekatkan kita kepada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak mengerti atau mau dimengerti, terserah. Aku dianggap sesat karena kemasukan setan, biarin. Aku dikubur sebagai orang gila karena pikiran-pikiran busuk bahaya dalam kehidupan ini. Pasrah. Kepergianku disyukuri, boleh. Tak ada seorang pun yang sedih. Tak ada seorang pun yang kehilangan. Tak ada seorang pun yang menerima. Semua menganggapku musuh. Aku, surat wasiatku, dan segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Tapi apa yang mereka larang? Apa yang tidak boleh? Apa yang dosa? Biasanya mereka suka. Mereka penasaran, ingin mencoba, mau mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang. Semua jungkir balik. Akhir adalah awal. Membungkam jadi membongkar. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Kematianku mempesona dan agresif. Kemudian penguasa mengumumkan,
bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafah negara. Teroris bukanlah pahlawan, tapi sakit jiwa. Teror, itulah bahaya yang sebenarnya. Bukan ancaman bahaya itu sendiri yang seperti yang sudah difitnahkan. Awas! Bunuh kejahatan itu. Racunnya terus menjalar. Setiap saat akan meledak. Dia mengoceh antara yang tidak ada dan ada. Kikis tuntas. Tak ada kata ampun.